Ya, 98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih bersama Pak Suwando Yudhistiro, ini Komisi A DPRD Wonosobo ya Pak ya. Makin menarik aja obrolan kita ya Pak ya. Tadi macam-macam lah yang diobrolkan ya Pak. Kalau satu tema aja kayaknya itu butuh berjam-jam deh ya Pak ya. Iya, kalau digali itu satu digali tema terus. aja. Tapi makin panas gak sih Pak kalau digali terus Pak? Ya, semakin panas makin baik. Biar masyarakat juga paham kaitannya dengan problematika yang dihadapi oleh kita semua. Iya, biar tahu ya Pak ya. Ya, dan masyarakat saya berharap bisa turut handar beni, merasa memiliki terhadap kabupaten kita tercinta, sehingga tidak hanya sekedar menjadi penonton yang bersorak-sore di luar lapangan, kemudian dengan gampangnya goblok-goblok para pemain langsung ya. yang ada di lapangan kan begitu. Karena menjadi pelaku itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya, betul. Nah, tetapi apapun kritik dari masyarakat menjadi penting dalam rangka untuk menjadi motivasi ya Pak motivasi dan pemecut bagi para penyelenggara pemerintahan ini agar lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Iya, ini masyarakat juga harus tahu ya Pak ya untuk isu-isu yang sedang berkembang supaya ya bisa tahu ya Pak ya apa yang sedang terjadi dan tidak termakan berita hoax gitu ya. Oke, untuk sekarang Pak ini tingkat keamanan. Nah, ini tingkat keamanan di Wonosobo Pak, ini menurut Pak Wondo ini sebagai anggota DPR nih gimana Pak selama bulan Ramadan terutama di alhamdulillah kalau kita cermati bahwa angka keamanan di Wonosobo itu sudah meningkat sangat drastis. Sangat drastis ya. Kalau pada saat saya masih remaja, masih kecil 20-30 tahun lalu Wonosobo ini terkenal sebagai kabupaten sumbu pendek. sedikit gampang terpicu tawuran antar dusun, kemudian tawuran antar geng, kemudian masih ada pemalakan di pasar, ada premanisme yang menjalar di mana-mana dan sebagainya, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang relatif sudah sangat kondusif. Meskipun ya beberapa waktu lalu masih ada ya gangguan-gangguan keamanan dikit lah, kecil-kecil, kaitannya misalnya terjadinya perang sarung. Itu yang keren banget tahun ini loh Pak lo. Ya, karena ini faktor sosial media yang akhirnya ditiru oleh anak remaja. Soalnya tuh diisi dengan ternyata diisi batu, diisi itu ya Pak. Ya itu. Makanya kan perlu ada edukasi dari orang tua maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, ya terutama orang tua harus peduli terhadap perkembangan psikologi anaknya. Karena ini kan anak remaja itu rata-rata kan sedang mencari jati diri nih. Harus terus dikawal. Kalau sendiri mungkin nggak berani, tapi kalau kerumunan regutukan nanti muncul keberanian. Nah kalau hanya sekedar hiburan zaman dulu sih memang sudah ada yang namanya perang sarung, sabet-sabetan pakai sarung. Cuma kan dulu masih halus. Tapi nggak dikasih batu, nggak dikasih pecahan kaca, nggak dikasih benda-benda tajam. Itu pengaruh sosial media sehingga Pak, tidak membahayakan. Kalau sekarang kan membahayakan. Nah saya rasa harus ada edukasi, ya kan? Menyakiti orang lain nggak boleh, ya kan? Baik aturan agama maupun aturan negara nggak boleh. Apalagi sampai membunuh, ya kan? Itu dilarang keras. Membunuh satu apalagi orang. Kekerasan ya Pak ya. Itu diibaratkan membunuh seluruh manusia kan. Coba bayangkan kan? Nah tapi yang terjadi perang sarung di Tegal kemarin sudah ada korban satu kan? Di Banjarmasin satu anak matanya harus menjadi buta ya, rusak kan. Kemudian di tempat-tempat lain juga begitu. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan dengan Lebaran ini kita bersama-sama setelah tadi saya katakan digembleng selama 1 bulan penuh, justru semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah kita semakin rajin, ya kan? Salat kita, tadarus kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana penghayatan atas nilai-nilai agama itu. Bukan hanya menjadi sekedar seremoni semata, tetapi harus terimplementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kasih sayang terhadap sesama, menyantuni orang-orang miskin, kemudian peduli terhadap anak yatim, kemudian peduli terhadap orang lemah dan sebagainya. Nilai-nilai kemanusiaan ini justru tumbuh setelah proses penggemblengan di bulan Ramadan ini. Jangan malahan kegiatan Ramadan kemudian Lebaran ini dijadikan sebagai wahana untuk berfoya-foya, berhura-hura, tawuran, kemudian mabuk-mabukan dan sebagainya. Saya berharap tidak demikian. Anak-anak remaja kita, pemuda-pemuda kita di desa-desa, di pelosok-pelosok dusun, dimanapun berada, tentu harus memaknai Idul Fitri ini sebagai momentum yang
betul-betul fitri, betul-betul suci, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bebas dari dosa dan noda. Jangan malahan dikotori dengan mabuk-mabukan, ya kan, tawuran dan perilaku-perilaku negatif lain yang dilarang oleh agama maupun negara. Gitu ya, Sobat Citra luar biasa banget. Mungkin lebih ke himbauan Pak ini menjelang Lebaran gitu ya. Mungkin untuk para pemudik atau mungkin juga orang yang berbelanja di pasar Pak, ini sekarang kan makin rame ya kan. Perpegan lah kalau Wonosobo. Ya, himbauan saya sih sederhana ya. Jadi mudik dilakukan dengan cara yang tentu hati-hati ya. Nggak usah ngebut-ngebutan di jalan, terutama anak-anak muda ya. Kalau mau beranjang sana ke keluarga, ke sanak saudara dan sebagainya ya, karena ini merupakan tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun yang lalu, ya dimaknai sebagai hal yang positif. Nggak usah kebut-kebutan di jalan sehingga tidak menimbulkan ya gesekan-gesekan di jalan, tidak menimbulkan kecelakaan di jalan dan sebagainya. Saling menghormati antar sesama pengguna jalan. Kemudian bagi yang belanja di pasar-pasar, tentu ya harus hati-hatilah, karena di momentum semacam ini juga ada orang-orang yang ya perilakunya kurang baik sehingga memanfaatkan misalnya mencopet dan sebagainya. Hati-hati dengan dompetnya, jangan sampai hilang. Mau belanja nyenengke anak ya, belikan pakaian bagi anak maupun keluarga, malahan ternyata duitnya dicopet misalnya. Jangan sampai, hati-hati ya kan. Kemudian yang lain bagi pemuda dan remaja di desa-desa, di dusun-dusun yang senang dengan petasan, ya dibatasi lah petasan-petasan yang kira-kira tidak berbahaya. Ya kan, tidak berbahaya, karena jangan sampai karena kesenangan kemudian jatuh korban seperti di beberapa kabupaten. Kemudian ini Mas, yang tidak kalah penting kaitannya dengan penerbangan balon udara. Nah, itu di Wonosobo ini kan dulu ada tradisi ini penerbangan balon udara, baik yang pakai plastik maupun yang pakai delancang, ya kan. Jadi ini rasanya sepele, ya kan. Hanya menyalurkan hobi, tetapi sesungguhnya penerbangan balon udara ini memiliki resiko yang sangat besar, berbahaya. Karena berdasarkan pantauan navigasi penerbangan itu kan Wonosobo di atasnya tuh termasuk daerah yang sangat sibuk dengan penerbangan udara. Sehingga ketika ada balon-balon diterbangkan tanpa diikat, itu akan bisa membahayakan dunia penerbangan. Kalau sampai mengenai pesawat kan bisa jatuh, bahaya kan? Ada undang-undangnya Pak ya? Iya. Denda 500 juta kayaknya, 500 juta. Begitu ya? Saya belum. Oke, mungkin seperti itu ya Pak Wondro ya. Terima kasih. Ini nggak terasa sudah 1 jam Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk masyarakat Wonosobo? Ya, saya rasa cukup. Closing statement? Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Pak Wondro udah hadir ke Citra FM. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi dengan tema yang sudah ditentukan. Siap. Oke, untuk Sobat Citra juga terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan. Mungkin juga Ricky mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan juga menyambut Lebaran bersama-sama dengan hati yang juga lebih bagus dari kemarin-kemarin ya Sobat Citra, dengan hati yang tenang. Oke, dan Ricky Sobat Asih Forever, saya Ricky bisa pamit. Wassalamualaikum. Bareng.